Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan masuk ibadah Minggu ke-14 sesudah Trinitatis. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 586 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan
dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 379 ayat yang ketiga. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini. Dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat keempat, begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 394 ayat 2 dan ayat 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 450 ayat pertama. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Matius 18, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca secara responsoria. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Kita sama-sama membacanya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 389 ayat 1 dan ayat 2.
kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 514, ayat 1 dan ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan. Waktu berjalan cepat.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini, yang diberi nama Minggu ke-14 setelah Trinitatis, diambil dari Yehezkiel pasal 33, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yehezkiel pasal 33 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara sedang mendengarkan khotbah ini secara online, tak seorang pun di dunia ini yang pada akhirnya akan mendapatkan hukuman dari Allah. Tak seorang pun menginginkan itu. Kita semua mengetahui bahwa dalam perjalanan ini ibarat garis lurus atau linear, yang di penghujung jalan ada dua persimpangan. Yang satu adalah neraka, yang satu adalah surga. Surga itu
hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dalam hidupnya melakukan perintah Tuhan. Neraka itu akan diperuntukkan kepada orang-orang yang mendapatkan hukuman karena tidak melakukan perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas kita hari ini, Allah melalui Nabi Yeskiel menyatakan bahwa orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan itu disebut dengan orang fasik. Nabi Yeskiel diangkat oleh Allah sebagai penjaga. Allah menetapkan Yeskiel menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana Yeskiel mendengar sesuatu firman dari Allah, peringatkanlah mereka demi nama Allah. Saudaraku, ketika Allah mengatakan, hai orang jahat, engkau akan mati, tentu maksudnya ketika orang jahat itu tidak meninggalkan kejahatan, pasti dia akan mendapatkan hukuman kematian. Allah mau mengatakan kepada Yeskiel, ketika ia melihat ada orang yang jahat, maka Yeskiel harus bertanggung jawab untuk mengingatkannya supaya bertobat dari hidupnya, agar orang jahat itu kelak tidak akan mati dalam kesalahannya, tidak akan mati dalam kejahatannya. Apabila orang jahat itu mati dalam kejahatannya tanpa pernah ditegur oleh Yeskiel, maka Yeskiel pun dikatakan harus bertanggung jawab atas nyawa orang itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat nas hari ini Allah menginginkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menginginkan kematian orang fasik, tidak menginginkan kematian orang jahat, tetapi menginginkan ada sebuah pertobatan dari orang jahat itu. Oleh karenanya, saudaraku, Allah tidak cukup puas jika firman itu hanya disampaikan langsung lewat khotbah saja, tapi Allah pun menginginkan agar firman itu juga disampaikan oleh orang yang mengetahui tentang firman itu secara langsung dari mulut langsung ke orang yang sedang berbuat jahat. Itu sebabnya saudaraku, di penjara-penjara pun penting dilakukan ibadah. Di penjara-penjara pun penting dihadiri oleh para pengkhotbah. Tak jarang kemudian para narapidana yang disebut anak binaan itu kemudian bertobat dan merasakan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika mereka merasakan sentuhan Tuhan pada saat mereka sedang mendapatkan hukuman penjara sekian tahun, seumur hidup, atau bahkan sampai dengan hukuman mati. Saya pun mendengarkan langsung dari orang-orang yang sedang dalam penjara di beberapa LP yang ada di Pulau Nusa Kambangan, yang mereka pada umumnya mendapatkan hukuman 20 tahun, seumur hidup, bahkan ada yang hukuman mati, yang berkata
bahwa mereka telah merasakan kebebasan, merasakan kelepasan yang sesungguhnya, telah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya ketika mereka mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus itu. Supaya bagi mereka pada akhirnya sangat meyakini kebebasan itu bukan berarti karena mereka keluar dari balik tembok penjara, tapi karena mereka telah menerima Yesus yang adalah sumber keselamatan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yehezkiel harus bertanggung jawab untuk mau menegur, dalam arti mengingatkan. Ketika mereka melihat atau ketika ia melihat ada bangsa atau umat, baik secara perorangan, baik secara kelompok, melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Setidak-tidaknya Yehezkiel mau mengatakan bahwa jikalau engkau tidak bertobat, bahwa jikalau kamu tidak bertobat, bahwa jikalau kamu bertahan melakukan hal seperti itu, ketahuilah bahwa Tuhan akan menghukummu. Tuhan akan memberikan kematian yang kekal, kematian selama-lamanya. Oleh karenanya, Tuhan sedang menantimu untuk menghampirinya dan meninggalkan perbuatan jahatmu. Karena Tuhan lebih suka orang meninggalkan kejahatannya daripada bertahan melakukan kejahatannya. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu adalah sebuah pertanggungjawaban yang harus diperlihatkan kepada siapapun yang sudah mengetahui firman Tuhan, tetapi membiarkan orang lain berbuat jahat tanpa pernah menegurnya. Jangan bangga melihat orang lain berbuat jahat karena kita membencinya, dan kemudian bahkan dalam hati kita berkata, biarkan dia, pada akhirnya dia akan masuk ke neraka. Saudaraku, sebuah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah jika kita tidak mau mengingatkan orang untuk berbalik dalam kejahatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sama dengan di gereja kami telah diputuskan dalam rapat huria, bagi jemaat yang tidak membayar persembahan bulanannya selama 12 kali berturut-turut, maka dia hanya mendapatkan uang duka kematian jika mati, hanya sekian rupiah saja, jauh dari harga yang semestinya diberikan kepada keluarga yang saudaranya meninggal. Bagi jemaat yang tidak membayar persembahan bulanannya 12 bulan berturut-turut, jika ia sakit dan dirawat di rumah sakit 3 hari, maka dia hanya mendapatkan uang sosial sekian rupiah saja, jauh dari yang patut diterimanya jika dia tekun membayar persembahan bulanannya. Itu artinya, saudaraku, kita tidak boleh membiarkan atau mendiamkan jika kita tahu tetangga kita tidak membayar persembahan bulanannya. Jika kita tahu jemaat kita tidak membayar persembahan bulanannya, dalam hati kita berkata, biarkan. Kalau dia nanti sakit kan dia rasakan sendiri. Biarkan kalau salah satu keluarga mereka nanti ada yang meninggalkan, dia akan merasakan sendiri. Saudaraku, setiap saya berkunjung kepada jemaat, atau setiap jemaat datang berkunjung ke kantor saya atau ke rumah saya, pasti pertanyaan itu akan saya lontarkan. Bagaimana Inang? Bagaimana Amang? Persembahan bulananmu apakah sudah Amang bayar?
atau sudah inang bayar. Itu harus saya katakan, supaya suatu ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya, maka dia tidak akan menuntut, kenapa dulu ya pendetaku tidak mengingatkanku, padahal dia sudah ketemu denganku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira demikian yang mau dikatakan oleh Allah. Jangan pernah berbangga hati melihat orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan yang kita putuskan, yang kita sepakati, yang kita musyawarahkan. Kita harus mengingatkan itu. Jangan pernah berbangga hati dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi celakalah engkau jika engkau membiarkan orang-orang hidup dalam kejahatannya. Karena ketika dia mengakhiri hidupnya dalam kejahatannya, sesungguhnya Tuhan pun mengutukmu, Tuhan pun menuntutmu, Tuhan pun menyatakan bahwa engkau juga adalah orang jahat. Tema kita hari ini mengatakan bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Demikianlah juga Yesus datang ke dunia ini bukan mau mencari orang-orang yang benar, tetapi mencari orang-orang yang jahat. Ketika orang-orang Farisi, ketika orang-orang para ahli Taurat kemudian membicarakan dan membenci Yesus yang makan di rumah seorang pemungut sungai yang dikatakan adalah orang yang berdosa itu, Tuhan justru mengatakan bahwa ia datang kepada orang-orang berdosa, bukan kepada orang-orang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau diingatkan, mari saudaraku untuk punya kerinduan agar di dalam hati kita, agar di dalam pikiran kita ada niat baik, agar orang lain yang melakukan kejahatan itu mau kita ingatkan, dan kita juga punya kerinduan agar dia kembali berbuat yang terbaik. Jangan pernah bangga kepada orang yang mungkin membencimu, dia untuk terus larut dalam perbuatan jahatnya. Tapi jangan pernah juga membenci orang yang membencimu. Ketika Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, itu sama dengan kita diminta untuk mau agar orang-orang yang berbuat jahat itu mau berbalik dan melakukan yang terindah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun lalu seorang staf ahli menteri berkata kepada saya ketika saya berkunjung ke rumahnya. Dia mengatakan, saya telah mengingatkan menteri saya untuk hati-hati, jangan berlaku seperti itu Bapak, bahaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berapa lama setelah staf ahli menteri itu berkata seperti itu kepada saya, si menteri itu pun tertangkap basah OTT, melakukan korupsi, dan kemudian sedang dalam penjara. Dan saya yakin staf ahli menterinya tidak dituntut lagi oleh Allah, tidak dituntut lagi oleh Yesus meminta pertanggungjawabkan, karena mulutnya sudah mengingatkan menterinya untuk hati-hati, jangan berbuat seperti itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku untuk kita hidup bersama-sama dalam tuntunan Tuhan. Marilah kita bergandengan tangan, seirama, selangkah untuk terus berjalan dengan tuntunan firman Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang kemudian tertinggal dan bahkan kemudian hilang hanya karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam perumpamaannya, sang gembala itu meninggalkan 99 ekor domba hanya untuk mencari 1 ekor domba yang sesat. Bagi Yesus
Seekor domba yang sesat itu sangat tinggi nilainya ketika ia ditemukan. Ditemukan itu dalam arti domba yang tersesat itu telah kembali ke jalan yang benar. Domba yang tersesat itu telah dikembalikan kepada jalan yang sesungguhnya, karena yang 99 itu bagaimanapun dia sudah ada dalam persekutuan yang benar. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja pun tidak boleh tinggal diam untuk kemudian membiarkan jemaatnya yang malas ke gereja. Saya sebagai pendeta di gereja HKBP Bojong Menteng mempunyai program untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang malas datang ke gereja. Mereka tidak boleh dibiarkan seakan-akan kemalasannya datang ke gereja itu membenarkannya. Saudaraku, kadang ada jemaat ketika dia membenci pendetanya, maka dia korbankan hubungannya dengan Tuhan Yesus dengan tidak mau datang ke gereja. Nanti menunggu pendeta berganti, baru dia mengatakan akan datang ke gereja. Pendetanya belum berganti, dia sudah keburu mati, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh bermain-main dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus mau ikut perintah Tuhan. Allah dengan tegas mengatakan pada saat ini, "Hai orang jahat, engkau pasti mati kalau engkau bertahan dalam kejahatanmu." Kejahatan itu tidak harus membunuh, kejahatan itu tidak harus mencuri, kejahatan itu tidak harus menjadi geng begal, kejahatan itu tidak harus menipu, kejahatan itu juga adalah orang yang malas datang ke gereja, kejahatan itu adalah juga orang yang suka membuat gosip, kejahatan itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara-saudara suka berbohong, maka firman ini pun berkata kepadamu, "Hei orang jahat, ketika engkau adalah orang yang malas ke gereja, maka pada saat ini firman Tuhan juga berkata kepadamu, hai orang jahat, ketika engkau suka menjelek-jelekkan orang, maka firman Tuhan ini juga berkata kepadamu, hai orang jahat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pakailah firman ini juga sebagai teguran kepadamu dan mengatakan kepadamu, "Terima kasih Tuhan bahwa engkau sungguh mengasihiku, engkau tidak membiarkanku berada dalam golongan orang fasik, tetapi engkau menginginkanku keluar dari pertobatan." Sehingga dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut teguran Tuhan itu dengan tepuk tangan yang luar biasa, dengan pujian yang luar biasa, bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kematian kita dalam suasana hidup dalam perintahnya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik bagi kami, sehingga engkau tidak membiarkan kami hidup dalam kefasikan, tetapi engkau menginginkan kami agar kami mati sebagai orang-orang yang berjalan dalam perintah firman-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, seringkali kami berpikir bahwa kebenaran itu sesuai dengan hati dan pikiran kami, padahal kebenaran itu harus sesuai dengan perintah-Mu, harus sesuai dengan firman-Mu, sebab rancangan kami bukanlah rancangan-Mu, jalan kami bukanlah jalan-Mu, tetapi rancangan-Mu lah yang harus menjadi rancangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas teguran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan akan hidup sesuai dengan perintah-Mu saja. Tuhan yang di sorga, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia, yang hingga saat ini Tuhan masih pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami bawakan lewat ibadah online yang dapat diikuti oleh orang-orang percaya kepadamu di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau akan membuat semua orang percaya semakin tekun bertuhan, semakin tetap setia melakukan firman-Mu.
Tuhan yang di sorga, kami mau berdoa, Engkau memberkati semua kami, anggota dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Engkau mau pakai kami Tuhan juga sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati juga para pengurus YBKSM ini. Engkau berikan juga kepada mereka kesehatan dan kemampuan untuk terus mengorganisir yayasan ini. Ya Allah Bapa kami berdoa untuk para penginjil dimanapun mereka berada, agar Engkau benar-benar pakai lidah mereka sebagai lidah-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan pakai kami juga Tuhan, setiap orang percaya, untuk mau mengingatkan ketika kami melihat ada orang yang tidak berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Kami harus ingatkan mereka untuk mau keluar dan meninggalkan jalan yang tidak patut itu, supaya mereka pada akhirnya boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami serahkan Tuhan negara kami yang pada saat ini sedang berada dalam tahun politik, suasana politik yang semakin panas. Tapi buatlah kami Tuhan, seluruh rakyat Indonesia, untuk memiliki hati yang dingin, tidak terpengaruh dengan situasi politik yang semakin memanas. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo untuk tetap tenang mengambil kebijakan-kebijakan yang bersumber dari hikmat Tuhan, supaya apapun kebijakannya selalu meneduhkan hati seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami serahkan Tuhan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 510 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap semangat untuk memberikan pelayanan ibadah minggu secara online. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.